Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sama sekalian ingkang dipun muliakan Allah, ingkang sepisan semoga sarengan kalau daerah akan tansah ngaturaken raos syukur kita wonten ngarsa Allah taala pilih kesempatan enjang menika sami tasih pinaringan sedaya nikmatipun Allah sehingga saged nglajengaken kajian menika. Salawat salam mugi tetap dipunimpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri teladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tengah-tengah syafaatipun wonten yang mulah kemaki. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken kajian kita bab fikih muamalah. Kita lajengaken kajian kita yang kelomben di mereka sekitar adain masalah hutang atau ikot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring merdeka, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min salasi dakhalal jannah minal kibri wal ghulul wad dain. Man faraqar ruhul jasad, apabila ruh terpisah dari jasad, berarti kematian. Wa huwa bari'un min salasin, dan dia barok, berlepas diri dari 3 perkara, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Apa 3 perkara itu? Minal kibri wal ghulul wad dain. 1, sombong. Apabila roh terpisah dari jasad dan dia berlepas diri dari 1 perkara ini, sombong, dia dalam hidupnya tidak sombong, sebab dedengkotnya dosa iblis itu karena kesombongan yang menjadikan masuk neraka. Maka pun manusia jika sombong menjadikan dia masuk neraka. Maka bila dia berlepas diri, tidak melakukan kesombongan, dakhal jannah, jamin masuk surga. Yang kedua, gulul. Gulul itu khianat, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Sekalipun seorang mati syahid, ketika melakukan gulul, menjadikan dia ahlun nar. Ada sahabat Rasulullah ketika syahid, kemudian sahabat lain mengatakan, betapa bahagianya dia. Dia sudah dijemput bidadari. Dia mati dalam keadaan syahid. Rasulullah mendengar itu, kemudian mengatakan, huwa finnar. Kemudian sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa dia mati syahid kau katakan dia ahli neraka? Sebab dia mencuri selendang dari harta ghanimah sebelum dibagi, kemudian dia mati. Menjadikan dia masuk neraka. Yang ketiga, ad-dain, yakni masalah hutang. Maka ketika seorang berlepas rohnya dari jasad dan terlepas dari hutang,
dakhulal jannah, maka dia masuk surga. Bila lepas dari 3 perkara ini, sombong, ghulul, khianat, kemudian yang ketiga ad-dain, masalah hutang. Mas sekalian, sekalipun hutang ini perkara yang mubah, dibolehkan, bahkan Rasulullah pernah juga melakukan transaksi hutang piutang. Tetapi Rasulullah senantiasa berdoa dari perkara hutang ini dimasukkan dalam doa khusus, doa setelah at-tahiyat akhir. Hanya ada 2 doa yang disyariatkan dalam Islam, disunahkan Rasulullah doa di dalam at-tahiyat. 1 doa dajjal, 2 doa dari hutang. Ini yang biasa dilakukan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah hampir pasti, bahkan sebagian ulama menjadikan doa ini wajib, masuk kepada rukun, tapi jumhur ulama tetap sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa api jahanam, wa min adzabil qabri, yang kedua berlindung dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, yang keempat wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ad-dajjal. Ditambah lagi 1 doa saja di dalam at-tahiyat akhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nate ngamalke niki, Pak? Dereng hafal nggih? Nggih. Sing mboten gadah utang rasah ngamalke niki. Niki khusus doa sing duwe utang. Sami gadah utang mboten, Pak? Mboten nggih, alhamdulillah. Ya, pengalaman, Pak. Nanti ngendikanipun Rasulullah, hutang itu menjadikan kegelisahan di malam hari, kecemasan di siang hari. Senajan perkara mubah, tapi hutang itu menjadikan kegelisahan di malam hari, kecemasan di siang hari. Nek bengi gelisah mikir hutang ae, ra iso turu. Nek awan cemas, engko diparani debt collector, engko diparani meneh. Kalau gadah tangga niku sedina ki wong marani utang, nagih utang iki wong 5, wong 7, genti-genten. Maka Rasulullah mengatakan hutang itu menjadikan kegelisahan di malam hari, kecemasan di siang hari. Mila nek mboten kepepet, mboten usah hutang, Pak. Pengalaman kula pribadi sak umur-umur ki dereng tau roh bank, Pak. Jadi bank iki jerone kaya ngapa ono sak umur urung tau roh. Dereng nek ate utang bank, ya ora tau nabung ya kan. Urung tau roh bank iki kaya ngapa ono dereng ngalami. Dan hampir alhamdulillah sampai hari ini meh ra tau diutang, Pak kula iki. Mbah karo kanca, mbah karo dulur, apa meneh bank, masalah riba alhamdulillah mboten nate, mboten diutang. Nah, Rasul ngajarke doa niki. Sudah melih doa niki khusus yang diutang mawon. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari maksami, dari dosa, wal maghram, dan dari terlilit hutang. Maghram, Pak. Ghorim. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berdoa berlindung dari perkara hutang? Maka Rasulullah menjawab, karena sesungguhnya jika seseorang itu berhutang,
maka dia akan berkata sering dusta. Kerap ngapusi nek diutang kuwi. Dan kedua, bila dia berjanji, dia biasa mengingkari. Nah, ini menjadi ciri orang munafik. Wong diutang ini biasanya ngoten niku, Pak. Laras mboten, Pak? Biasa. Berarti ra diutang berarti nggih. Lah Rasulullah ngajarke doa niki. Kula ngapunten nek jenengan mboten ngamalke doa niki, mboten nate berdoa doa niki, kula husnudzon insyaallah mboten gadah utang. Nek kula berhati-hati ampun ngantos terlilit hutang sampai hari ini alhamdulillah mboten. Kula berusaha ngamalke doa niki. Sepiraha malih doa niki diamalkan waktu sholat, Pak. Jarang-jarang satu doa yang disunahkan dibaca waktu sholat. Ini dibaca setelah at-tahiyat akhir sebelum salam. Hanya ada dua ini yang disunahkan Rasulullah. Satu doa dajjal, dua doa hutang. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Nah, kita langsungkan kajian kita kenompen. Bilih hutang niku perkara yang mubah, tetapi kalau bisa dihindari, karena ternyata ada risiko dampak besar orang yang punya hutang. Maka kita kaji bagaimana kita berhutang tapi tidak mendatangkan dosa. Yang pertama, sudah kita sampaikan kemarin, ketika kita melakukan transaksi hutang piutang, hendaknya disunahkan untuk dicatat. Padahal dulu aslinya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan muamalah transaksi yang tidak tunai, hutang, maka catatlah. Hikmahnya satu, untuk mengetahui jumlahnya, memastikan waktunya kapan jatuh temponya. Yang kedua yang terpenting adalah ketika seseorang itu diambil Allah mati secara tiba-tiba, maka minimal ada catatan hutang. Pihak keluarga mengetahui hutangnya. Sebab ketika seseorang mati masih membawa hutang, resikonya satu, sampai Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang mati masih punya hutang dan tidak punya jaminan. Dua, rohnya tergantung. Sekalipun dia orang soleh, sekalipun dia mati syahid, dia tergantung rohnya, tidak bisa merasakan nikmat surga di alam kubur. Padahal kita sampaikan kemarin, orang soleh, orang yang mati syahid itu ketika mati, rohnya ditempatkan di tembolok burung hijau yang bisa terbang ke surga, bisa menikmati buah-buahan di surga, bisa minum minuman di surga. Tapi orang yang masih punya hutang tertahan, tidak bisa merasakan nikmatnya itu. Ya. Yang ketiga, nanti di akhirat dia tertahan di pintu surga, sekalipun dia mati syahid, sekalipun dia orang soleh sekalipun, tertahan di pintu surga. Ya. Yang keempat, ketika utang itu dibawa sampai mati, akan dilunasi nanti di hari kiamat dengan amal soleh. Karena dirham, dinar sudah tidak lagi berguna nanti di akhirat, maka penggantinya untuk membayar hutang nanti di akhirat dengan amal soleh. Jadilah orang yang bangkrut ketika hutang di dunia tidak diselesaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah. Kemudian yang kedua, agar hutang itu tidak mendatangkan dosa, maka jangan melakukan penundaan pembayaran hutang ketika mampu
dan sudah jatuh tempo. Dalam syariat diajarkan, ketika seorang punya utang, sudah jatuh tempo, padahal mampu bayar, kok nggak bayar-bayar, menunda-nunda pembayaran utang, maka dia dihukumi sebagai seorang yang dolim. Imam Mahdabi menyebutkan, dia akan mendapatkan beberapa hukuman. Satu, dia boleh diperlakukan dengan keras, dengan kata-kata keras. Nagih utang karo diunek-unekke. Niku mboten dosa Pak sing nagih utang. Senajan sakniki kuwalik. Sing unek-unekke sing utang malah. Sing nagih halus-halus sing utang malah balik ngunek-unekke. Tapi secara hukum sing utang niki ngunek-unekke boleh. Walaupun kok terus ya ra nyaur biasanya ngerti unek-unekke. Nah, kedua, dia berhak digibah. Ya, padahal gibah itu dosa besar, tapi khusus orang yang berhutang, tapi tidak mau membayar hutang atau menunda-nunda pembayaran hutang, boleh digibah, boleh dirasani, dielek-elek. Ya, biar orang lain tahu bahwa dia tukang utang ratau nyaur. Biar lainnya tidak kena korban berikutnya, maka boleh digibah. Yang ketiga, hartanya boleh disita sebatas jumlah hutangnya. Kemudian dia berhak untuk dihajar. Nah, ini beratnya orang yang punya utang. Sodok anak iki. Lo nek mboten kepepet banget, mboten sah gaya-gaya utang. Kan saiki do gaya utang. Lah nggih utange gayane nggo dandan omah kenco mek keri karo kancane. Lah nggih. Mobilnya semua apik, oh ndak izin karo kancane. Itu kan sebenarnya bukan perkara penting, tapi justru membawa bahaya di dunia sampai nanti di akhirat masalah hutang. Kemudian yang ketiga, agar tidak mendatangkan dosa, maka ketika berhutang jangan sekali-kali berniat untuk tidak melunasi hutang. Nah, iki enten lho, Pak. Biasanya nek karo kanca kental utawa karo dulur, wah dulurku sugih kok ben utang. Iki ora tak saur. Nera alasane utang ya ora dikeki njaluk kok. Wis ketoke utang wae. Ora tak saur. Wong sugih kok cetil kok. Nah, niate pun mboten nyaur. Nggih. Maka disebutkan Rasulullah ayyumar rajulun yadainu dainan wa huwa mujmi'u ala yuwaffiyahullah iyyahu lakiyallahu saraqah. Siapa yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutang, niku wau. Hutang niku wis ndene niat ora tak saur. Pokoke kena nggo alasan hutang gan entuk. Ning ora tak saur. Dulurku sugih kok. Kancaku sugih, kanca kontal kok kowe utile ra ilo jaluki ra mungkin itu. Jajake ra oleh jemleh utang. Tak utang ning ora tak saur. Maka ia nanti akan bertemu Allah di akhirat dihitung sebagai seorang sarokoh, seorang pencuri. Utang sudah ada niatan untuk tidak membayar utang, nanti di akhirat dihitung sebagai seorang sarokoh, seorang pencuri. Hukumannya nanti di alam kubur, sampai hukumannya nanti di akhirat, dia dianggap sebagai seorang pencuri, Pak. Kelase podo maling. Nek utang pun niat ora nyaur. Apa mulih ora nyaur tenan. Pancingatan, Pak. Siapa yang berhutang dengan niat akan membayarnya, insya Allah Allah akan memudahkan pembayaran. Tapi sebaliknya, siapa yang berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah akan mensulitkan pembayarannya. Itu tergantung niat. Nek niatnya nyaur biasanya digampangke. Nek niatnya ora nyaur, ya angel, Pak. Bahkan sabda Rasulullah, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha asfalahullah. Barang siapa mengambil harta manusia
dengan niat ingin menghancurkannya, para ulama menyebutkan dalam hal ini yang dimaksud adalah berhutang kepada manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sama sekalian, kami pun rahmati Allah. Mila hati-hati masalah hutang niki. Niat pertama harus ada niatan nyaur, Pak. Insya Allah Allah mudahkan. Ini pun niatnya ra nyaur, pasti Allah akan memberikan kesulitan dan bahkan Allah akan menghancurkan dirinya dunia dan akhirat. Biasanya wong kukuyan utang nang masyarakat itu betul-betul hancur apa? Wis ora dipercaya wong, sok-sok diremehke wong, dikucilke wong. Ini berat. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Hutang sesuatu yang mubah dibolehkan agar tidak mendatangkan dosa, maka jangan sampai transaksi hutang piutang itu disertai dengan riba. Nah, ini dulu sudah kita kaji beberapa bentuk hutang piutang yang itu kategorinya masuk dalam perkara riba. Hutang piutang boleh, tetapi menjadi dosa besar, menjadi riba. Di antaranya, satu, sudah kita kaji dulu, kita ulang sedikit. Utang yang bisa mendatangkan dosa riba, yaitu memanfaatkan barang gade. Satu. Gade kan sebagai jaminan. Utang dengan jaminan barang gade. Maka ketika memanfaatkan barang gade, ini menjadi dosa riba. Hati-hati, Pak. Yang biasa terjadi di tempat kita biasanya gade sepeda motor, sing akeh ngene iki sepeda motor, Pak. Daerah Ler, Rembang, Jepara niku biasanya gade sawah, gade tanah. Nah, ini dhewe kan sewa tanah utawi beli mangsan. Tapi daerah sana biasanya gade tanah. Maka memanfaatkan barang gade kok tanahnya ditanami, ini masuk riba. Gade sepeda motornya kok ngupit-pitan ngalor ngidul. Maka ini termasuk riba. Karena akad hutang piutang itu adalah akad sosial yang saling membantu sama muslim. Yang kedua, investasi yang dijamin melakukan mudharabah kerjasama, tetapi minta bagiannya sudah dipastikan di depan. Saya nanti harus dapat bagian 1%. Saya harus dapatkan 2%. Wah, kuwi rugi mbah pati, pokoknya bagi aku sakmono. Nah, ini termasuk riba. Kemudian yang ketiga termasuk akad utang piutang yang mendatangkan riba, yaitu menggabungkan utang dengan jual beli. Ini sudah kita bahas dulu. Menggabungkan utang dengan jual beli, ini termasuk utang yang riba. La yahilu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan salaf, utang, dengan jual beli. Kita memberi modal pakan, tapi syaratnya harus jualnya ke saya. Nah, ini menggabungkan utang dengan jual beli. Ini termasuk akad utang piutang yang mendatangkan dosa riba. Yang keempat, termasuk utang piutang yang mendatangkan dosa riba, yaitu hadiah dari bank. Hadiah dari bank yang diberikan di pertengahan, bukan selesai. Pas ulang tahun bank, atau pas Natalan, atau pas Lebaran, kemudian bank memberikan hadiah payung, enek sing sepeda motor, enten sing mobil barang, Pak. Nah, para ulama menyebutkan ini termasuk akad yang mendatangkan riba. Kemudian yang lain termasuk akad utang piutang yang mendatangkan riba, yaitu utang uang
dibayar dengan emas. Utang uang dibayar dengan emas. Ini termasuk akad riba. Kecuali dua perkara yang dibolehkan. Utang uang dibayar dengan emas itu bolehnya satu, tidak ada kesepakatan di awal. Aku utang kowe 10 juta ya, engko tak sahur emas. Yo, cocok. Kalau dulure, nah, ini yang nggak boleh. Kesepakatan di awal nggak boleh. Tapi kalau di belakang boleh. Dulu utang 10 juta, yang wis orang tahun, tak sahur emas saya ya. Nah, itu boleh. Kemudian yang kedua, syarat kedua, menggunakan standar harga saat pelunasan, bukan saat berhutang. Standar harganya itu nilainya itu pas nilai pelunasan, bukan pas hutang, sehingga tidak menjadi riba, tidak tambah. Nah, ini syaratnya. Tapi secara umum kalau utang uang kemudian disepakati nanti bayarnya emas, maka ini masuk dosa utang piutang, masuk riba. Atau sebaliknya, utang emas, nah, bolehnya itu harus dibayar dengan emas. Kalau utang emas nanti dibayar dengan uang, maka masuknya riba. Utang emas tahun 2015, 10 gram, itu paling nilainya harga cuman sekitar 5 juta. Tapi kalau dibayar sekarang itu lebih dari 10 juta. Nah, maka tidak boleh utang emas dibayar uang belakangnya. Kalau utang emas dibayar dengan emas, utang uang bayar dengan uang. Ya, termasuk utang semen, Pak. Semen bayarnya semen. Kalau biasanya masyarakat memiliki enten model ngoten nggih, Pak. Nek enten yang bangun, kula titip semen. Nah, itu boleh, Pak. Nanti balik nggih semen. Itu insyaallah lebih aman. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Nah, niki beberapa bentuk transaksi hutang piutang yang mendatangkan dosa riba dan ini lebih berbahaya. Nah, terlebih kemudian yang keenam termasuk utang piutang yang mendatangkan dosa riba yaitu bank konvensional, kemudian termasuk koperasi simpan pinjam. Bila sudah malih, nek mboten kepepet banget, utawa nek kepepet banget mau nek saged ampun masuk dua perkara ini. Hubungan dengan bank konvensional, hubungan dengan koperasi simpan pinjam. Karena jelas akad di dalamnya ada akad tambahan. Kullu qardin jarra manfaatun wa huwa riba. Tiap hutang yang mendatangkan manfaat ada tambahan bahwa riba. Maka masuk dalam perkara riba. Baik itu bank konvensional, baik itu koperasi simpan pinjam, jumhur ulama sepakat yang disepakati oleh ulama-ulama sedunia bahwa keduanya termasuk perkara yang diharamkan masuk pada perkara dosa riba. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin sementara ini yang kita sampaikan dosa-dosa sekitar riba sudah kita kaji dulu. Nah, ini tinggal tambah sedikit. Intinya kita bermohon kepada Allah dari perkara hutang ini sekalipun perkara mubah, tapi ternyata bahayanya besar. Maka kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Pun saged diamalke nggih niki. Sing diutang mawon sing rasa diutang rasa rasa ngamalke niki ngopo ngamalke niki. Nggih. Pun apal doane? Dereng murus gampil kok, Pak. Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghrum.
Ya, maghrum, ghorim itu loh, Pak. Nah, ghorim kan orang terlibat hutang. Orangnya namanya maghrum. Allahumma inni a'udzubika minal maksami, dari berbuat dosa, wal maghrum, dari lilitan hutang. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa. Dua, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Mohon sekap, itu gini tentang katakan. Yeah. Nek hutang orang tua tetap harus dibayar ketika sudah menikah. Tetapi utang orang tua kepada anak itu justru tidak wajib dibayar. Artinya nek kepepetan bayar niku tidak masuk kepada hitungan hutang, karena dalilnya harta seorang anak itu adalah milik bapaknya. Hartanya anak itu milik bapaknya. Mila kita terang lomben, yang syarat Islam niku, nek anak wis di bojo nikah, dolan nanggone bapake dhewe utawa maratuwane, niku nek pengen njaluk napa-napa njinguk iwak, njinguk sego, niku izin, Pak. Sudah menjadi milik orang lain. Nek nang maratuwa ngene Pak dhewe niku napa-napa kedah izin syariate. Tapi soalnya nek wong tua nanggone anak, dolan gone anak, niku bebas Pak, arep madang, war jenguk buah, nah, itu boleh. Jenguk duit. Karena hukum aslinya harta anak itu adalah milik bapak, milik orang tua. Ya, anak saya kan kualik. Nek wong tua dolan ngene anak arep ngopo-ngopo kan perkewo. Gitu Pak. Arep jenggo sego nen ra di nyonyoh-nyonyoh kan wong tua malah perkewo. Ning nek anak nanggone wong tua wis sak saya sekone dhewe kan. Nah, rata-rata kan ngaten. Berarti nek anak diutang nang wong tua tetap dihitung utang, Pak. Nek niku sudah berdiri sendiri loh, sudah keluarga. Nek niku masih jaminan orang tua, jaminan gak kepitung. Jaminan orang tua itu ketika seseorang itu belum menikah. Kalau belum menikah menjadi jaminan orang tua. Kalau sudah menikah harus mandiri. Seorang wanita sebelum menikah menjadi jaminan orang tua. Tapi kalau sudah menikah menjadi tanggungan suami. Kedah dihitung-hitung Pak. Diiling-iling, hitungan karo wong tua, karo maratuwa, nah, tetap disaur lah barang. Ini Pak Edi kok mau nyaur. Ngaten Pak aturane, ngaten aturane. Ngaten sana sih. Nggih. Ya. Setiap orang yang mati dalam keadaan muslim sudah dipastikan dia masuk surga. Cuman dia ada yang tertahan di pintu surga sampai Allah memberikan pengampunan. Ada dia yang harus disiksa di neraka sampai datangnya syafaat atau Allah memberi ampunan. Orang yang mati syahid, punya utang, mencuri selendang, orang yang soleh masih punya utang, itu tertahan di pintu surga. Neng penake Pak, tertahan tak di pintu surga. Tidak disiksa di neraka. Sampai nanti Allah memberikan pengampunan, dia pasti masuk surga Pak. Tidak kekal. Selama dia mati masih dalam keadaan muslim, dia tidak kekal di neraka. Pasti akan masuk surga.
Kecuali seorang yang mati sekalipun muslim, mati dalam keadaan nawaqidus syahadah, batal syahadatnya dengan 4 perkara yang sering kita sampaikan. 1, ketika dia mati dalam keadaan kufur akbar. 2, dia ketika mati dalam keadaan melakukan syirku akbar, syirik besar. 3, dia mati dalam keadaan nifakul akbar, munafik besar. 4, dia mati dalam keadaan riddah, murtad. Nah, 4 ini yang menjadikan kekal di neraka. Amal soleh sekalipun, mati syahid sekalipun, kalau 4 ini dibawa sampai mati belum bertobat, maka menjadikan kekal di neraka. Selain itu, ketika dia mati masih dalam keadaan muslim, tidak dibatalkan 4 perkara ini, pasti masuk surga. Cuman ada yang tertahan dulu di pintu surga, atau ada yang dibersihkan dulu di neraka. Wallahu a'lam. Aman gitu Pak. Lah, berarti gak apa-apa cah. Utang lah, gak disaur gak apa-apa. Kan tetap nang surga. Rekosone nek nang neraka sik kuwi Pak. Nek mau tertahan tok gak didosa-dosa liyane ora apa. Tapi nek neraka sik kuwi padahal 1 hari di akhirat sama dengan 1000 di dunia. Disiksa di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Di neraka hanya 3 jam itu 125 tahun. Hitungannya 3 jam, Pak. 125 tahun. Disiksa 125 tahun. Nek 3 jam. Nek sakit ampun mampir teng neraka. Cekap nggih? Nah, ini yang sakit kita terakan. Bila ingin kilometer kirang menuju krono dan salah kilap nyuwun ngapura. Kita akhiri kanthi doa pertama majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara nomor ini. Kapan Pak?